Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela jurnal PKSPD dengan tajuk BUMD PT BWI atau Bumi Wilalodai Indramayu, profesionalisme versus kronisme. Menarik untuk kita bahas atau kita perbincangkan karena ini adalah milik masyarakat Indramayu, di mana PT BWI sebagai BUMD pemegang sahamnya adalah seluruh masyarakat Indramayu, sehingga perlu tahu bagaimana perjalanan BWI ini, bagaimana mengawal kebijakan BWI ini dalam operasional. Jangan sampai kemudian menjadi kolab. Setelah dilantiknya jajaran direksi, pemerintahan Lukisae pada tanggal 28 Mei 2025 telah melantik 4 orang yang menempati jajaran direksi berdasarkan pengumuman hasil seleksi yang dibentuk atau yang dilakukan oleh Pansel. Siapa saja keempat orang yang menduduki jabatan di PT BWI? Pertama, sebagai dirut adalah Robani Hendra Permana ST. Kemudian Direktur Umum dan Keuangan ditempati oleh Hidayah SE MM AKT. Kemudian Insinyur Sri Sujatmoko Hermawan menempati jabatan Direktur Operasional PT BWI. Dan yang terakhir, sebagai Direktur Pemasaran atau Marketing diduduki oleh Samsul Bakhri Sirgar. Nah, apa yang menarik untuk kita bisa pahami agar kemudian benarkah ini sebuah profesionalisme? Benarkah ini sebuah kronisme yang diterapkan dalam pola tata kelola pemerintahan Lukisae, termasuk dalam tata kelola BUMD. Nah, dirut yang ditempati Robani ini, kita tahu semua di masa kampanye bahwa Robani adalah tim sukses. Robani adalah simpatisan, untuk tidak disebut menjadi anggota pengurus partai politik, salah satu partai politik, karena kita belum mendapatkan rekam jejaknya apakah Robani menjadi pengurus partai politik, tetapi yang jelas adalah dia simpatisan atau pengusung dari partai politik PKS yang kemudian menjadi tim sukses Lukisae pada masa kampanye, kemudian menjadi tim transisi di Lukisae. Nah, kemudian Hidayah, orang tidak banyak tahu, publik juga tidak tahu, tetapi isunya atau rumornya ini adalah bawaan dari Luki dari Jakarta. Dia menempati Direktur Umum dan Keuangan. Nah, BWI atau BUMD ini agak kacau, agak rancu juga, dan boleh dikatakan ini menjadi tumpang tindih. Karena Direktur Keuangan seharusnya tidak boleh ada dalam bagian Direktur Umum, karena Direktur Umum hanya membawai atau operasionalnya adalah hal-hal yang bersifat umum, sedangkan keuangan secara spesifik karena dia akan langsung berada atau dengan meja direktur utama, kemudian akan langsung berada dengan bagian akuntansi. Nah, jika kemudian direktur dan keuangan juga kemudian membidangi bagian akuntansi, maka dari sistem pengendalian intern ini juga tidak sehat. Karena direktur keuangan adalah penguasaan fisik soal uang, sedangkan akuntansi tidak diperbolehkan dalam penguasaan fisik, sehingga ini akan menjadi tumpang tindih atau secara internal menjadi buruk dan akan berdampak pada laporan keuangannya. Nah, kemudian Insinyur Sri Sujatmoko Hermawan yang menduduki Direktur Operasional
Dan ini pun lagi-lagi adalah orang tim atau lingkaran dari tim sukses daripada Lucky Sae. Nah, kemudian Samsul Bakhri Siregar yang menempati Direktur Pemasaran atau Marketing. Rekam jejaknya adalah dosen Universitas Wilalodra atau UNWIR dan bahkan pernah menjadi dekan dan sekaligus juga menjadi pengacara. Nah, apakah boleh rangkap jabatan itu? Di dalam berbagai peraturan perundang-undangan memang tidak secara eksplisit disebutkan bahwa rangkap jabatan itu kemudian dilarang untuk hal tertentu, kecuali rangkap jabatan dia sebagai direktur di perusahaan. Nah, di undang-undang advokat pun kemudian tidak ditegaskan secara eksplisit, tetapi secara implisit semua peraturan perundang-undangan dilarangnya rangkap jabatan karena untuk mencegah atau menghindari adanya konflik kepentingan. Misalnya, apakah Samsul Bakhri sebagai pengacara sekaligus juga direktur marketing tidak punya konflik kepentingan dengan pekerjanya? Tentu punya. Begitu juga misalnya ketiga-tiganya kalau kemudian dia melakukan pekerjaan lain, apalagi ada kaitannya dengan core business yang akan dilakukan oleh BWI. Nah, apa yang menarik kemudian? Pansel sebenarnya dari awal sejak rekrutmen diumumkan secara petak umpet hanya 4 hari, mulai dari tanggal 21 April dan ditutup tanggal 25 April 2025, sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena publik harus mendapat informasi yang luas. Tujuan publikasi terhadap rekrutmen jajaran direksi adalah untuk menghasilkan tenaga profesional dan untuk menghasilkan integritas. Nah, ternyata pasal tidak menemui soal itu. Nah, berikutnya adalah pada pasal 57 poin G PP 54 tahun 2017 tentang BUMD ada persyaratan yang ketat atau rukun yang ketat yang harus dilalui oleh calon jajaran direksi atau kemudian menjadi prasyarat utama yang harus dikeluarkan oleh pasal, tetapi kemudian pasal 57 poin G yang mengatakan bahwa minimal mempunyai pengalaman kerja 5 tahun di bidang manajerial di perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim. Nah, apa yang dimaksud di dalam pasal ini adalah perusahaan yang berbadan hukum skala nasional, karena perusahaan lokal dianggap kemudian itu tidak proporsional secara absolut. Nah, jadi perusahaan-perusahaan nasional, apalagi yang bergerak di bidang ekspor import, maka itu kemudian memenuhi standar kualifikasi yang disebut dengan manajerial. Nah, apalagi misalnya keempat ini belum pernah terdengar memimpin sebuah tim yang dimaksudkan berdasarkan proporsionalitas dan pasal 57 poin G. Nah, pansel juga kemudian menabrak untuk tidak dikatakan melanggar peraturan PP atau PP nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD pasal 58 ayat 1 yang mengatakan ada prosedur seleksi. Seleksi itu kemudian mensyaratkan ada persyaratan-persyaratan dan ada tahapan. Tetapi yang kemudian di pasal 2 dipertegas bahwa tahapan termasuk uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh tim atau lembaga proporsional. Nah, kita tidak mendapatkan penjelasan yang cukup soal ini. Nah, kemudian yang menjadi apa yang kita sebut dengan cacat prosedural di dalam rekrutmen. Karena ada pendaftar atau kemudian yang mendaftarkan diri pada lowongan jajaran direksi yang mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial ternyata tidak lolos secara seleksi administrasi dari yang diloloskan 12 orang waktu itu yang kemudian melalui tahapan
terakhir menjadi 5 orang dan kemudian dilantik menjadi 4 orang. Nah, seharusnya kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka kemudian orang-orang yang mendaftar dengan mempunyai pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial harusnya lolos dalam tahapan seleksi administrasi yang kemudian akan diuji dengan tahapan seleksi tes akademik, psikotes, dan wawancara. Tetapi fakta ini kemudian ditepis atau kemudian dibuang oleh Pansel termasuk oleh Bupati. Nah, Bupati kemudian mengatakan pada tanggal 18 atau Sabtu sore ketika saya mencoba menanyakan apakah BWI dengan begitu masifnya disebut atau adanya dugaan atau adanya indikasi kronisme, maka kemudian Bupati hanya menjawab sesederhana. Untuk membuktikan itu maka akan dibuatkan fakta integritas bagi yang dilantik atau bagi jajaran direksi. Persoalannya bukan fakta integritas, tetapi secara absolut, tetapi kemudian dari prosedur yang cacat untuk rekrutmen. Nah, jika seandainya kemudian fakta integritas itu kemudian ditandatangani yang diterapkan oleh pemerintahan Lukisai, apakah itu kemudian identik atau otentik dengan proporsionalitas? Juga belum tentu. Sekalipun penjelasan Bupati mengatakan bahwa dengan fakta integritas itu yang harus ditandatangani oleh jajaran direksi, di antaranya ada poin yang sangat menentukan jika dalam operasional BWI tidak mencapai minimal 30% keuntungannya dari modal yang disetor, maka kemudian bisa diberhentikan di tengah jalan atau kemudian dipecat sebelum masa jabatannya berakhir. Artinya bahwa Lukisai akan menempatkan modal, kemudian akan menghitung secara cash flow, secara matematik, bahwa jika modal yang diberikan misalnya sekian miliar, gampangnya adalah 10 miliar, maka kemudian setiap bulan harus menghasilkan 30% minimal net profitnya. Atau kalau kita longgarkan dalam waktu 1 tahun, maka 30% net profitnya dari modal yang disetor 10 miliar seandainya itu yang akan ditempuh. Tetapi belum menjawab pertanyaan apakah itu bisa dikatakan proporsional atau bisa menepis adanya dugaan atau tudingan kronisme di dalam rekrutmen jajaran direksi. Mari kita kemudian perjelas. Jika saja kemudian jajaran direksi yang dipimpin oleh Dirut Robani tidak bisa menghasilkan laporan keuangan dan mereka dilantik pada tanggal 28 Mei 2025, maka pada tanggal 10 atau 15 Juni 2025 bulan ini tidak bisa menerbitkan laporan keuangan neraca dan laporan rugi laba, maka itu sudah bisa dikatakan bukanlah orang-orang profesional yang berada di dalam jajaran direksi yang dilantik oleh pemerintahan Lukisai. Karena apa? Karena profesionalisme sangat bertabrakan dengan kronisme yang absolut atau yang sporadis akan menggugurkan profesionalisme. Yang kedua, bisa saja kemudian misalnya dia beralibi bahwa karena baru bekerja 1 bulan maka kita kasih kelonggaran pada bulan Juli, paling lambat 10 atau 15 Juli sudah harus menerbitkan laporan keuangan. Mengapa laporan keuangan itu harus diterbitkan, dipublikasikan? Karena BWI sebagai BUMD adalah sahamnya milik masyarakat. Seluruh masyarakat Indramayu sehingga perlu tahu bagaimana perkembangan, bagaimana kemudian untung ruginya perusahaan, bagaimana core bisnisnya yang dijalankan oleh jajaran direksi. Bupati hanya diberi mandat sebagai KPM atau sebagai kuasa pemilik modal di dalam saham milik masyarakat ini. Jadi kalau kemudian neraca
dan laporan rugi labanya tidak dipublikasikan atau tidak bisa diakses oleh publik, maka ini ternyata jajaran direksi yang dilantik yang terdiri dari orang-orang hebat ini bukanlah orang-orang profesional, tetapi hanya karena persoalan kronisme, persoalan nepotisme, dan persoalan kepentingan politik, maka kemudian profesionalitas, integritas menjadi gugur. Tetapi sekalipun begitu, tentu kita harus menunggu untuk menguji apakah benar yang dijanjikan Luki itu kalau kemudian gagal tidak menghasilkan keuntungan 30% minimal, maka dicopot atau dipecat di tengah jalan. Waktu dan sejarah yang akan membuktikan, karena kalau dilihat secara kasat mata, kalau dilihat rekam jejaknya, maka ini bukanlah orang-orang profesional yang bisa mengelola BUMD, karena background-nya atau kemudian empiriknya tidak ada yang memenuhi standar dengan pasal 57 poin G PP 54 tahun 2017 tentang BUMD. Nah, sekali lagi bahwa profesionalisme akan dipertaruhkan, akan diuji, benarkah profesionalisme bisa hadir, benarkah kronisme yang hadir di dalam tata kelola pemerintahan BUMD. Kita tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.